Ya, saya kira kita bisa mulai Bapak Ibu karena nanti kita tinggal menunggu teman-teman karena sudah menunjukkan waktu pukul 13:03. Jadi kita akan segera mulai kegiatan kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Di materi saat ini kita akan dua materi, yaitu literasi dan numerasi. Ya, untuk materinya sebenarnya ada di LMS, kita bisa unduh Bapak Ibu. Jadi nanti kita juga banyak sharing lah, karena kalau monoton. Jadi kemarin saya lihat kemarin bisa bagus, kita punya sampai kita tidak kenal waktu, ternyata kita sudah hampir 2 jam kemarin. Jadi kita hari ini banyak sharing untuk materi kita di literasi dan numerasi. Ya, sambil yang ada di kegiatan belajar yang ada di LMS. Jadi untuk literasi dan numerasi ini, ya, pengembangan literasi tujuannya untuk kita mempelajari modul ini, yaitu ketika kita diharapkan sebagai peserta mampu mengembangkan soal literasi AKM yang baik. Jadi ini juga menjadi ajak untuk kita latihan untuk persiapan kita khususnya kepada siswa-siswa kita, bagaimana kita bisa mengembangkan soal literasi dengan baik ke depannya. Ya. Apa itu AKM? Ya, AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh siswa agar mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Bahan AKM ini ada 3. Yang pertama itu konteks personal, yang kedua konteks sosial budaya, dan yang ketiga konteks saintifik. Ya, konteks personal di sini atau bahan teks atau bacaan dengan konteks personal adalah teks atau bacaan yang berisi peristiwa, latar, aksi, karakter, atmosfer, perasaan, ide maupun wawasan. Jadi isi bacaan pada konteks personal ini dapat berupa hobi, cita-cita, peristiwa, atau pengalaman pribadi. Jadi isinya itu berupa hobi, cita-cita, atau pengalaman pribadi, menentukan gaya hidup, pekerjaan, dan yang lain-lain yang sifatnya personal, ya. Jadi namanya dia konteks personal, jadi sifatnya personal atau individual. Dengan konteks ini diharapkan siswa memiliki kemampuan literasi membaca dalam membentuk karakter dengan menggali kemampuan berpikir kritis dan kreatif dalam kehidupan pribadinya. Yang pertama. Yang kedua, konteks sosial budaya. Nah, ini adalah bacaan konteks sosial budaya, itulah bacaan yang mencerminkan pandangan masyarakat terkait kondisi sosial budaya. Contohnya mengenai informasi kondisi kultural pada suatu masyarakat atau suatu bangsa, dengan melalui teks-teks yang memuat informasi yang mencerminkan nilai sosial budaya. Dengan konteks ini diharapkan siswa memiliki kemampuan literasi membaca untuk mengatasi berbagai persoalan sosial, budaya, dan akademik yang dihadapinya. Jadi dia sifatnya ke sosial budaya. Yang ketiga, konteks saintifik. Jadi bacaannya ini adalah teks bacaan yang dapat meningkatkan kemampuan untuk memahami pengetahuan atau kecakapan ilmiah, dengan mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah. Pokoknya yang bersifat-sifat ilmiah. Ya, isi bacaan pada konteks saintifik ini bisa berupa ruang angkasa, ilmu medis, kandungan gizi, ilmu-ilmu fisika, ilmu gizi, ilmu biologi, dan lain-lain yang menyangkut
teknologi. Nah, setelah kita mendengarkan tadi atau pemaparannya, jadi sebenarnya konteks literasi ini ada 3. Jadi kita bisa isi di LMS kita, ya mungkin ada yang sudah isi. Jadi 3 yang tadi itu bisa dibantu Bapak Ibu. Yang mana harus kita checklist di sini? Konteks personal. Yang pertama baru sosial budaya dan saintifik. Sosial budaya. Saintifik. Yang ini tidak ya, sosiokultural. Ya, kita coba cek. Sosiokultural juga bisa. Benar. Jadi ya, menurut yang tadi yang sesuai dengan AKM itu, jadi AKM itu mencangkup 3 konteks. Bapak Ibu, jadi konteksnya personal, sosial budaya, dan saintifik. Personal itu bersifat pribadi, konteks sosial budaya berdasarkan gejala-gejala sosial yang ada di lingkungan kita, siswa, yaitu berdasarkan persoalan sosial dan budaya, sedangkan yang saintifik itu mencangkup pengetahuan atau kecakapan ilmiah, jadi 3. Ini juga membantu kita untuk post-test besok. Jadi komponen literasi ada konten, ada proses kognitif, dan ada konteks. Jadi konten, proses kognitif, dan konteks. Jadi untuk konten, isinya teks informasi yang bertujuan untuk memberikan fakta, data, dan informasi dalam rangka mengembangkan wawasan ilmu serta pengetahuan yang bersifat ilmiah. Proses kognitifnya itu menemukan informasi, di dalamnya mencari, mengakses, serta menemukan informasi yang tersurat dari wacana. Dan untuk konteksnya yaitu adalah personal, jadi berkaitan dengan kepentingan diri secara pribadi. Mungkin Bapak Ibu sempat waktu ANBK kemarin sempat melihat-lihat yang bagi yang mengawas atau yang menjadi panitia di dalamnya, mungkin kita lihat-lihat soal-soal yang ada di siswa kita, ya, memuat isinya ini, yaitu yang pertama itu teks informasi dan teks fiksi. Jadi ada informasi, ada juga yang teks fiksi, ya. Kalau teks fiksi ini adalah teks yang bertujuan untuk memberikan pengalaman atau mendapatkan hiburan, menikmati cerita dan melakukan perenungan kepada pembaca. Nah, di dalamnya itu ada kognitifnya, selain menemukan informasi tadi, ada menginterpretasikan dan mengintegrasikan, dan yang ketiga adalah mengevaluasi dan refleksi. Nah, konteksnya yaitu 3 tadi itu, personal, sosial budaya, dan saintifik. Nah, bentuk soal dari literasi, jadi dari AKM ini ada 6. Yang pertama itu pilihan ganda. Nah, kalau pilihan ganda ya kita tahu semua bahwa siswa hanya dapat memilih 1 jawaban benar dalam 1 soal. Kalau ganda kompleks, bedanya pilihan ganda dengan pilihan ganda kompleks. Kalau ganda kompleks, siswa bisa memilih lebih dari 1 jawaban benar dalam 1 soal. Jadi dia ada lebih dari 1 jawabannya. Sedangkan untuk menjodohkan, siswa membaca dengan cara menarik garis 1 titik ke garis titik yang lain yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawaban yang benar. Jadi dihubungkan saja, karena beda waktu zamannya kita dulu, mungkin yang literasinya kami ya kalau menjodohkan pakai misalnya A dengan B. Kalau yang ANBK kemarin ini ya langsung ditarik garis saja. Dan bentuk soal yang keempat yaitu uraian singkat. Jadi di soal uraian singkat ini siswa dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, dan jawaban pasti lainnya, tapi cuma singkat. Misalnya ada soal, langsung jawabannya, misalnya angka, misalnya 5 jawabannya atau 10. Nah,
Yang kelima itu adalah bentuk soalnya adalah uraian. Di sini bentuk uraian itu siswa menjawab soal berupa kalimat yang menjelaskan jawaban dari pertanyaan yang diminta. Jadi agak banyak dia punya jawaban dibandingkan dengan isi yang singkat yang di atas tadi. Sedangkan untuk yang benar salah di sini adalah soal yang dimana siswa mencari pernyataan yang benar dan salah dengan cara memberikan centang atau lainnya. Nah, skor penuh atau skor tertinggi diberikan pada jawaban yang memenuhi semua kriteria atau kunci jawaban benar. Skor diberikan pada jawaban yang kurang memenuhi sebagian, ya skor sebahagian itu diberikan kepada skor yang hanya memenuhi kriterianya sebagian saja jawaban yang benar. Sedangkan jawaban yang salah diberi skor 0, sedangkan yang tidak menjawab atau kosong itu diberi kode 9. Pemberian skor baik soal pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan isian singkat dilakukan secara objektif. Sementara itu untuk uraian, penskorannya dilakukan oleh penskor dengan mengacu pada pedoman penskoran. Jadi ada pedoman penskorannya. Kalau yang pilihan ganda dengan yang pilihan ganda kompleks tadi, itu dia bersikap objektif, jadi langsung dia. Selanjutnya, ada lagi kuisnya. Menjodohkan merupakan salah satu bentuk soal pada asesmen soal. Benar atau salah, true or false, Bapak Ibu? Menjodohkan merupakan salah satu bentuk soal. Kita pilih apa di sini? Benar ya, Pak Haruna. Selamat datang. Benar. True. Oh iya. Benar. Kayaknya sudah dijawab. Iya. Benar ya. Oke. Selanjutnya, proses kognitif. Jadi yang tadi bentuk soalnya sekarang atau komponennya sekarang adalah proses kognitif pada literasi. Ada 3 juga proses kognitif pada literasi. Yang pertama menemukan informasi atau level 1. Jadi kalau kemarin kita pakai C1, C2 sampai C6, kalau di literasi dia adalah level atau L ya. Jadi singkatnya L1, L2, L3. Jadi untuk menemukan informasi pada kompetensi dalam proses kognitif ini, kompetensi yang diharapkan dapat dicapai peserta didik adalah dia menemukan, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan suatu gagasan. Ya. Itu salah satunya. Kalau untuk level 2, nah, dalam hal ini memahami, jadi menemukan informasi. Yang kedua ini memahami. Ya, diharapkan dapat mengolah apa yang telah dibaca sehingga timbul sebuah pemahaman dalam diri dalam konteks tersebut. Untuk menuju tahap ini, pembaca harus dapat menguraikan dan mengintegrasikan informasi yang ditemukan dengan cara membandingkan dan mengkontraskan ide atau informasi dalam suatu antar teks. Nah, jadi menemukan informasi, memahami, dan yang ketiga adalah mengevaluasi atau merefleksi. Ini adalah level 3. Di sini naik levelnya lagi, jadi pembaca telah dapat menggunakan pengetahuan atau idenya atau sikapnya yang berada di luar konteks untuk membuat penilaian pada teks, membuat penilaian pada teks atau membuat refleksi terhadapnya. Tahap ini merupakan tahap tertinggi di dalam kognitif ini. Ya. Selanjutnya, dalam proses kognitif ini ada 3 level. Level 1, saya ulang tadi, level 1 itu menemukan informasi, level 2 itu memahami, dan level 3 itu mengevaluasi dan merefleksi. Nah, selanjutnya, untuk proses kognitif pada literasi, jadi proses kognitifnya. Ya. Selamat datang Pak Haji. Ya, pengawas kita, kami sudah mulai. Assalamualaikum, selamat siang Pak Haji. Ya, sudah bergabung dengan kita Bapak Ibu
Pengawas Matematika Kabupaten Mamuju, Pak Haji Sudirman. Selamat datang di room kami, mungkin belum sempat masuk ya. Jadi, kita kembali ke materi tadi. Nah, proses kognitif pada literasi ini, ya, ada yang tadi itu menemukan informasi, itu mengakses dan mencari informasi dalam teks. Yang kedua yang memahami teks secara literal dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun jamak. Dan yang mengevaluasi dan merefleksi yang merupakan level 3 itu menilai format penyajian dalam teks, merefleksi isi wacana untuk mengambil keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi terhadap pengalaman pribadi. Itu yang proses kognitifnya pada literasi. Jadi, nah, proses kognitif ini dalam mengakses dan mencari informasi atau menemukan informasi tadi itu tersurat pada siapa, kapan, dan di mana, mengapa, dan pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Sedangkan untuk yang memahami teks secara literal itu mengidentifikasi perubahan dalam elemen. Hal ini adalah kejadian, karakter, setting, dan konflik, menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Nah, menyusun interferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks tunggal maupun teks jamak. Di dalamnya ada menyimpulkan, menyusun informasi, menyimpulkan perubahan, membandingkan hal yang utama, dan membandingkan hal-hal utama. Menilai format penyajian dalam teks, menilainya kesesuaian antara ilustrasi teks dengan teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya, dan merefleksi isi wacana untuk mengambil keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks terhadap pengalaman pribadi. Di dalamnya itu adalah merefleksi pengetahuan baru yang diperoleh dari teks sastra dan teks informasi terhadap pengetahuan. Dalam menyusun soal literasi, kita memperhatikan 3 hal. Ya, yang pertama itu kompleksitas kata-kata dengan implis dan subsimplis dari kata dasar, kalimat dengan kosakata yang diperjelas, kalimat penyebutnya bertingkat, dan kalimat dapat terdiri dari 10 kata. Format genre, tema, dan materinya, teks untuk soal, personal naratif, dan juga buku bersegmen atau chapter book, sederhana dengan jumlah halaman maksimal 48. Panjang wacana untuk asesmen, wacana terdiri atas 200 kata. Ya. Demikian untuk materi kita di literasi. Ada juga beberapa, tapi nanti ya, ada beberapa contoh soal untuk numerasi. Kalau literasi kita bisa langsung melihatnya di LMS yang ada di depan kita semua Bapak Ibu. Jadi untuk penguatan literasi ini kita bisa lihat di LMS kita masing-masing. Ya, ada di materi penguatan literasi. Ya, ada juga di situ kita bisa lihat. Mungkin ada hal-hal yang ingin diperjelas di materi ini, Bapak Ibu.
Ya, kebetulan juga telah hadir di room kita Bapak Haji Sudirman, SPD MPD, pengawas mata matematika di Kabupaten Mamuju. Selamat datang Pak Haji. Assalamualaikum, selamat siang. Halo Bapak Ibu. Pak Haruna, ada yang mau disampaikan terkait literasi, Pak Haruna? Baru bergabung ini Pak Nyil. baru bergabung tadi. Iya. Ya, mungkin diskusi saja kita banyak sharing Pak Haruna seperti kemarin kayaknya lebih bagus. Kemarin waktu ANBK, Bapak sempat melihat-lihat soal-soal dari siswa tentang literasinya, Pak? Memang kemarin Pak Pak, Haruna? memang kemarin saya sempat masuk, tapi jujur Pak kemarin saya tidak terlalu fokus masuk kemarin itu, cuma lirik-lirik saja karena yang pertama bukan saya juga panitia, yang kedua saya juga tidak mengajar di kelas 7 dan 8. Jadi begitu Pak. Halo. Oh, jadi tidak sempat melihat-lihat, ya. Jadi tidak sempat melihat-lihat ya, Pak, bahwa bagaimana Pak. Bentuk, iya. Soalnya bagaimana? Ya betul, karena kemarin saya juga sebetulnya ini yang harus diikuti ini Pak, yang ada teman satu ini, jadi cuma saya menggantikan. Jadi ya masih samar-samar lah masalah abad 21 ini saya Pak. Jadi saya masih perlu belajar sama kita. Mungkin Bapak Ibu yang lain, Ibu Lisa mungkin ada pengalaman tentang kesulitan siswa ANBK kemarin, khususnya di literasinya, Bu. Ibu Nur Alam. Ya, maaf Pak, lagi bentar di jalan, masih jelek jaringan ini. Oh. Iya Pak. Oh ya Bu. Iya. Nanti sampai hati-hati Bu ya. Iya. Ibu Nur Alam mungkin ada yang Ibu Nur Alam. Halo Bu. Enggak, kayak jaringan kurang bersahabat saat ini karena cuaca lagi mendung. Ya, angin juga di sekitar kami enggak. Ya, tentang pengembangan literasi, Bu. Soal-soal literasi atau AKM kemarin, mungkin ada sempat kali Ibu melihat soal-soalnya siswa yang ANBK kemarin. Ada bagaimana sih bentuknya kalau di soal yang kemarin itu? Ada Ibu? Mungkin ada dari Bapak Ibu yang lain yang menjadi panitia mungkin waktu kemarin sempat jadi pengawas, sempat melihat soal-soal yang ada di komputernya atau lembar kerjanya siswa-siswa kita. Ya, kalau tidak ada, kita lanjut saja ke... Ada, Bu? Iya, halo. Iya, Pak.
Kemarin saya sempat menjadi panitia di AKM. Soal-soalnya itu untuk numerasi paling ya mirip-mirip lah sama ujian nasional, menentukan Ya. apa itu? Menentukan pokok-pokok bahasan dari tes. Di soalnya ada gambar-gambar, kemudian siswa diminta untuk menentukan apa tujuan dari gambar itu, apa yang digambarkan dari foto itu. Kemudian ada juga contoh menjodoh-jodohkan kayak yang tadi, menjodohkan ada. Oh iya. Tapi Iya. kendalanya kemarin waktu kami adakan AKM, sistemnya yang terkendala, Pak. Siswa saya masuk di login, paling tak 1 menit keluar lagi. Iya. Sistemnya yang bermasalah. Oh, iya. Apalagi Jaringan online yang mungkin ya Pak, bermasalah. bukan semi online ya. Oh iya. Ya, full online saya kemarin. Kami Ya, jadi di seperti, SMK. oh iya, full online ya. Ya. Jadi memang ya, mungkin bedanya banyak lebih menyajikan gambar ya Pak, agak banyak gambarnya, jadi menuntut siswa juga bisa menganalisis atau menganalisa gambar-gambar yang sudah ada di dalam lembarnya itu soalnya itu ya. Ya, betul Pak. Persis. Kebanyakan gambar dan membaca Jadi, tes yang lumayan panjang. Iya. Jadi kapan siswa tidak terbiasa membaca ya, ada kesulitan tersendiri kayaknya ya untuk hal itu. Iya. Iya Pak. Ya. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi sambil menunggu teman-teman yang lain. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya yaitu numerasi. Bapak Ibu, di LMS kita ada materi tersebut. Jadi kita langsung masuk ke di sini juga soal-soal diharapkan tujuannya kita yaitu bisa mengembangkan soal-soal AKM yang baik tentang numerasi. Nah, di kemampuan numerasi, jadi numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep prosedur, fakta, dan lebih menuju ke matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Sama halnya dengan literasi, konteks numerasi ini juga adalah konteks personal yang berfokus pada aktivitas seseorang, keluarga, atau kelompoknya. Kemudian konteks sosial budaya yang berkaitan dengan komunitas atau masyarakat, dan konteks saintifik yaitu berkaitan dengan aplikasi matematika di alam semesta dan isu serta topik yang berkaitan dengan sains dan teknologi. Nah, adapun level kognitif, kalau levelnya tadi numerasi itu ada 3, ya level 1, level 2, level 3. Kalau di numerasi itu ada yang pertama level pemahaman, yang kedua adalah level aplikasi, dan yang ketiga level penalaran. Jadi sama juga ada 3 level. Jadi kalau bentuk soalnya numerasi ini sama dengan literasi ya. Ada pilihan gandanya, ada pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, uraian, dan benar atau salah. Ada 3 komponennya juga numerasi ini, konten, kognitif, dan konteks. Kalau kontennya itu berfokus pada materi bilangan. Nah, bilangan itu meliputi representasi sifat, urutan, operasi, beragam jenis bilangan. Jadi kebanyakan seperti soal ANBK yang kemarin itu kebanyakan ada juga yang mengurutkan bilangan. Saya sempat masuk ke mengawasi, karena saya kebetulan pengawas juga, saya sempat lihat ya ada mengurutkan bilangan. Walaupun di situ campuran, ada bilangan pecahan, desimal, dan bilangan biasa, positif dan negatif. Nah, untuk yang
konten berikutnya yaitu pengukuran dan geometri itu meliputi bangun datar, menggunakan volume dan luas permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini juga sebenarnya dituntut kapan siswa ini tidak mengetahui rumus volume dan luas permukaan bangun datar, ya agak susah juga untuk menjawab soal itu. Juga pemahaman siswa tentang pengukuran panjang berat waktu, debit serta satuan luas yang menggunakan satuan baku. Dan untuk data dan ketidakpastian meliputi pemahaman serta penyajian data maupun peluang. Jadi ada materi peluang juga di dalamnya. Sedangkan untuk yang aljabar ini mencangkup konten yang meliputi persamaan dan ketidaksamaan, relasi dan fungsi, ya termasuk juga tadi pola bilangan ya, relasi dan fungsi serta rasio atau perbandingan dan proporsi. Nah, di proses kognisinya yang terdiri dari pemahaman itu terdiri dari mereka bisa memahami fakta, prosedur serta alat matematika. Jadi ada beberapa fakta yang diberikan, dia harus memahaminya. Sedangkan untuk penerapannya itu konsep matematika yang ada di dalam dunia nyata, situasi nyata yang bersifat rutin. Sedangkan untuk penalarannya terdiri dari proses bernalar dengan menggunakan konsep matematika untuk menyelesaikan soal atau masalah yang bersifat non-rutin. Sama tadi konteksnya, sama dengan numerasi, ada 3 konteksnya, itu personal, sosial budaya, dan saintifik. Jadi untuk konteksnya sama, numerasi dengan literasi. Nah, tuntutan penguatan kompetensi numerasi, ya di sini adalah mengumpulkan, menyajikan data, menggunakan pola lokasi, mengajukan hipotesis atau kesimpulan, dan penggunaan rumus. Jadi untuk numerasi sangat dibutuhkan peserta didik untuk bisa mengaplikasikan konsep dan keterampilan matematikanya, yang di dalamnya bilangan, bentuk dan ruang, fungsi dengan hubungan, dan ketidakpastian dan data. Sampai dia harus juga menggunakan penggunaan rumus. Jadi itu adalah tuntutan kepada peserta didik dalam penguatan kompetensi numerasi. Ada 4, Bapak Ibu. Berikutnya adalah kuis di sini di LMS. Berikut merupakan komponen numerasi adalah yang mana di checklist Bapak Ibu. Ada 5 pilihan di sini: konteks, proses, kognisi, konten, konsep, dan deduksi. Ya, bisa dibantu? Konten. Konten, Ya. konsep, Proses kognisi, konteks, dan konten. Proses kognisi. Ya, 3 yang di atas ini ya, Bu. Konsep enggak ya? iya konsep, ya. Deduksi juga tidak. Coba Konteks. kita coba cek. Oh. Ya, jadi 3, konteks, proses kognisi, dan konten. Jadi ada 3. Kognisi dan Iya. Iya, konteks, konten, dan proses kognisi. Nah, levelnya seperti yang saya katakan tadi, ada 3 level juga untuk numerasi. Jadi ada yang pertama yaitu mengetahui, menerapkan, dan bernalar. Di level mengetahui ini, ya, di level mengetahui ini atau knowing, level ini mencangkup kemampuan pengetahuan siswa tentang fakta, proses, konsep, dan prosedur. Dan kata kunci yang digunakan adalah mengingat, mengidentifikasi, mengklasifikasi, menghitung, mengambil, dan memperoleh. Jadi kalau kita membuat soal levelnya mengetahui saja, nah kita cukup memberikan KKO-nya atau kata kerjanya itu ya menghitung, mengidentifikasi, dan mengukur. Jadi itu adalah aspek
kata kunci yang digunakan. Nah, di sini aspek mengingat, kita itu misalnya mengingat definisi, mengingat sifat bilangan, dan sifat geometri serta notasi bilangan. Misalnya penjumlahan, ada sifat komutatif. Jadi ketika kita memberikan soal, ada soal seperti itu, maka itu adalah soal yang termasuk dalam mengingat. Dan untuk mengidentifikasi, contohnya mengidentifikasi identitas yang secara sistematis seperti desimal, antara desimal, persen dan pecahan. Jadi itu bagaimana kita, kalau kita membuat soal seperti itu adalah aspek mengetahui yang bagiannya mengidentifikasi. Kalau menghitung, yang seperti saya katakan tadi, yaitu penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta kombinasi atau metode campuran. Sedangkan untuk memperoleh adalah itu mengambil informasi di bagan atau tabel, teks, dan sumber-sumber lain. Yang level kedua yaitu menerapkan. Level kedua ini atau level menerapkan ini mencangkup siswa dapat menerapkan pengetahuan dan pemahaman dan fakta-fakta matematika terkait relasi, proses, prosedur, dan metode-metode yang dalam konteks situasi nyata. Kalau aspek menerapkan itu seperti memilih strategi, misalnya menentukan operasi dan aturan yang sesuai dengan efisiensi untuk memecahkan masalah. Menyatakan penyajian data dalam bentuk grafik, merumuskan persamaan dan ketidaksamaan. Menerapkan, jadi ini sudah naik levelnya, sudah level kedua yaitu sudah menerapkan. Menerapkan misalnya lagi yaitu operasi untuk memecahkan masalah dengan konsep prosedur matematika yang dikenal dan menafsirkan, memberikan interpelasi atau tafsiran terhadap penyelesaian masalah yang diperoleh. Sedangkan level yang ketiga yaitu menalar atau reasoning, itu adalah mencangkup kemampuan pelatihan siswa yang menganalisis data, informasi, dan membuat kesimpulan. Jadi dia sudah, di sini kata kuncinya yaitu menganalisis, memadukan, mengevaluasi, menyimpulkan, dan menjustifikasi. Jadi kalau kita ingin mengetahui tingkat menalarnya siswa, ya ada kata-kata kunci yang digunakan yaitu menganalisis, memadukan, mengevaluasi, dan menyimpulkan. Nah, ini tadi Bapak Ibu level kognitif, numerasi, mengingat, mengidentifikasi, mengklarifikasi. Yang tadi ini menalar yaitu menganalisis, memadukan. Ini adalah kata-kata kuncinya untuk masing-masing level yang ada di numerasi. Nah, berikut merupakan level kognitif numerasi kecuali. Bisa dibantu Bapak Ibu? Membuat. Satu saja ya? Iya. Membuat. Iya, satu saja ya. Iya. Iya, Yang lain itu kan sudah level. Ya, saya kira ini saja. Ada juga beberapa contoh numerasi, soal numerasi yang saya bisa berikan Bapak Ibu. Di sini ada contohnya. Tadi Pak Pengawas keluar ya? Pak Haji Sudirman keluar tadi. Signal mungkin itu Pak. Iya. Iya memang tidak bagus jaringan Pak sekarang Pak. Iya. Sempat masuk ke sini ya. Kita tinggal 12 orang ini. Soalnya di room sebelah Pak Suparman sudah masuk juga. Kayaknya semua masing-masing pengawas mapel masuk ke mapelnya. Ya, Bahasa Indonesia tadi sudah masuk Pak Suparman juga. Ada contoh-contoh di sini yang untuk numerasi. Ya, kalau kita lihat ya
Ini. Nah, ini Bapak Ibu. Bisa dilihat jelas Pak Haruna soal contoh soal numerasi. Tidak ada Pak, naik. Tidak. Tidak ada gambar, Pak. Ada di iya. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada Pak, tidak ada gambarnya Pak. Tidak ada gambar. Tidak ada muncul Pak. Tidak ada gambarnya Pak. Udah jelas. Mungkin apalagi loading pesan apa? aku. Ada contoh soal di sini. Sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Tidak ada Pak. Tidak ada. Belum, Pak. Belum ada. Tidak ada Pak. Belum ada muncul, Pak. Iya. Tidak ada, belum ada. Ini ada soal-soal yang mungkin jaringan ya. Ya, kalau sudah ada dokumen berarti saya ambil di situ tadi. Di sini adalah rekor lari lomba lari pada Olimpiade Beijing. Ya, sebenarnya kalau kita juga membuat soal Bapak Ibu, jadi kita bisa, kalau ini masih soalnya ini masih Olimpiade Beijing ya tahun 2008 ya, mungkin kita bisa membuat soal yang terbaru dengan berdasarkan fakta yang ada. Misalnya Olimpiade yang baru di mana Olimpiade ya? Ya, di sini ada tabel berikut berdasarkan waktu lah. Di Tokyo ya. Ya. Penyajian lari, lomba lari. Apakah sudah muncul Bapak Ibu? Belum muncul? Ada Pak. Tidak ada Pak. Belum muncul. Belum, Pak, belum. Belum ya. Belum muncul. Belum muncul ini. Coba diklik Pak. Dokumennya juga. Dokumennya ya saya muncul ini Pak. Iya. Dokumennya saja. Kalau ini Bapak Ibu sudah ya? Atau kalau tidak bisa, belum ada. Share saja di grup Pak. Kalau tidak bisa. Tidak ada Pak. Tidak ada muncul. Tidak ada muncul ini. Ya ada Mi Pak. Iya. Ya. Ada ya? Muncul. Kita semua sudah muncul. Iya. Ada. Sudah ada, Pak. Sudah ada. Ya. Ya, rekor lari Olimpiade Beijing. Ya, mungkin kita bisa berdiskusi bersama-sama. Tabel berikut menyajikan waktu lari dalam detik untuk pemenang medali emas dalam lomba lari 100 meter, 200, 400, dan 800. Jadi di sini juga dituntut sebagai misalnya seorang siswa ya harus bisa membaca dengan baik bahwa kalau 100 meter itu waktu yang diperoleh oleh prianya adalah 9,69 dan wanita 10,79. Nah, pertanyaannya, manakah berikut yang paling mungkin merupakan waktu lari bagi pemenang medali emas untuk lomba lari wanita 800 meter? Apakah A, B, C, D?
manakah berikut ini yang paling memungkinkan merupakan waktu lari bagi pemenang medali emas untuk lomba lari wanita 800 meter? Setelah kita melihat perbandingannya di atas. Bisa diperbesar, Pak. Tidak kentara sebaca. Misalnya. Ada? Ada yang bisa? Jawabannya A, B, C atau D, Bapak Ibu? Ada? Kalau dilihat dari selisihnya jawaban? ini, Pak. Kalau dilihat selisihnya Iya. ini pria dan wanita, selisih waktunya ini berapa menit ini, Pak. Tapi kalau secara apa namanya? Secara tanpa di atau langsung dilihat ini, Pak, semakin jauh jaraknya pasti semakin tinggi juga selisih jaraknya ini dilihat dari pria ke wanita. Mungkin dia ini, Pak. D. Ya, karena
semakin jauh Ya. larinya, ya otomatis D tanpa mau dihitung ini secara ringkas pasti 1,5487. Iya. Yang jelas untuk A dan B tidak ya, Pak? Iya betul. Karena Jawaban selisih iya untuk A dan B. Jadi sebenarnya kita tinggal berpikir ini apakah C atau D jawabannya ya? kalau D Pak itu D. D. D kali Pak. Karena selisihnya satu. Tidak mungkin kalau C tidak ya, Pak. Iya betul Pak. Kalau terlalu sedikit selisihnya. Kalau C tidak mungkin D juga kayaknya tuh. Bukan kayaknya D yang benar. Kan, kalau kemungkinan D jawabannya D. iya. Jangan pakai Kalau C kayaknya tidak mungkin mulai. ya, karena Jelas. tidak mungkin karena 400 Kalau meter secara saja analisa Pak, sudah Ya karena selisih waktunya Iya. Pak, kita lihat di situ selisihnya 100 meter Iya. dengan pria, di situ dengan wanita beda. Iya, yang selisih pertama berapa? bisa. Selisihnya berapa? Otomatis kalau 800 pasti tidak mungkin 148 Pak, pasti 154. ya. Tidak mungkin 148 ya, Pak Haruna. Kalau Coba saya dia berpikir- ahli sebaik-baik dulu. Kalau saya pribadi Pak, karena kenapa? Karena selisih antara pria dan wanita itu yang 100 meter enggak jauh beda Pak, enggak jauh beda selisihnya. Mm-mm. Terus yang Iya. kedua 200 meter mungkin selisihnya 2 detik kayaknya nih Pak. 2 Iya. berapa nih? Kalau 400 meter 5 detik lebih ya. 5 detik. Iya. Otomatis kalau 800 Iya, ya kalau 800 10 detik. ya mungkin 49 detik lah. Jadi saya pilih 154. 154. Ya betul. Kurang lebih 10 detik selisihnya. Ya betul. Iya, Jawabannya lain Pak. 6 detik. Atau ada jawabannya lain. Iya. Masalah tidak ada kunci jawabannya juga. Saya tidak tahu juga. Ah? Atau kita dijelaskan oleh Pak Yaya. Jangan berpatok kunci jawaban Pak. Ini supaya kita berpikir juga ini. Iya, maksud saya tidak ada kunci jawabannya. Saya tidak punya kunci jawaban. Iya. Ya sama-sama lah kita bahas Pak. Jadi, iya. Kemungkinannya D ya. Ibu Saprayana? D. Ibu Nur, D ya? Iya. Kalau sudah ya D. Kita yang nomor 2. Untuk lomba lari Olimpiade dengan jarak yang sama, umumnya pria berlari cepat daripada wanita. Iya. Benar ya? Perbedaan waktu antara lomba pria dan wanita kira-kira sama seberapa? Perbedaan waktu antara lomba pria dan wanita kira-kira sama seberapapun jarak lomba. Yang B nih, perbedaan waktu antara pria dan wanita kira-kira sama seberapapun jarak lombanya. Perbedaan waktu antara Salah itu. salah ya, salah. Iya, Perbedaan salah. waktu. Iya, salah. Iya, tidak sama, salah. Jadi A benar, B-nya salah. Ya, Salah. ya. Ya, ini contoh-contoh soal numerasi ya. Oh, iya, Pak. Ini lintas mabel. Kita cari yang matematika. Ini ya masih ya matematika. Namanya numerasi pasti matematika juga ada gitu ya. Nah. Manusia terpendek di dunia, Chandra Bahadur Dani.
Dari Nepal tingginya 54,6 cm. Ia bertemu dengan orang tertinggi di dunia, Sultan Kosen dari Turki, di London beberapa tahun yang lalu, sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Kalau kita mapel matematika, teknik kita bagaimana ini, Bapak Ibu? Bisa Kesebangunan. Kebangunan. Kesebangunan ini Bisa ya. kesebangunan, bisa perbandingan. Ya, mengukur tinggi dengan perbandingan, ya. perbandingan. Kesebangunan. Kesebangunan perbandingan bisa. Bangunan perbandingan. Iya. Kesebangunan kayaknya nih Pak. Yang tinggi dan pendek. Ya. Kira-kira berapa ya jawaban Bapak Ibu ya? Kalau menurut Bapak Ibu, kalau tingginya yang manusia terpendeknya ini 50, kurang lebih 54 cm, 55 lah. Ya, kalau yang tertinggi kira-kira berapa? Dengan melihat gambarnya ya. Kira-kira dibagi 2, 3, 4, 5, 6. bagi 4. 5 atau 6 ini? 1, 4 ya? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 6. 5, 6 ya? 6, 5. 5. Tidak sampai. Bagi 5 kayaknya tuh. 5. 5, 4. Kalau diamati bagi 5 Pak. Iya, kalau diamati sesuai dengan gambar itu mungkin sekitar ya dibagi 5. Sesuai gambar. 5. Luas. 5. Yang tinggi, yang orang tertinggi sekitar Kali 5 ya. Jadi 55 kali 5. Iya. Sekitar 25. 1. 2. Kira-kira tingginya berapa? 2,51 meter. Berapa tuh? 2. Iya. Sekitar 200 lebih, 200. sekitar 2,5 lah. 2,5, ya 2,5 meter ya. 251. Coba Pak Haruna cari di Google. Ya. 200. 2,51 meter. 200 kalau meter 2,51 ya. Ya, 2 meter 51. 2,5 meter. Iya. Ya betul, 2,51 meter. Tingginya ya. 2,51 meter ini Pak. Ya. 2 meter, hampir. Coba cari dulu di Google. Apa dicari? Oh iya. Setelah dicari di Google, ternyata tingginya Sultan Kosen ini 251. Iya, jadi 5 kalinya ya. 2 meter Pak. Iya. Iya. Hampir seperti kayak itu Pak ya. Iya. Lebih dari 2 meter karena kita lihat juga dari sampai bagian kepalanya itu sejajar dengan pohon. Iya. Jadi tekniknya kita tadi seperti yang Ibu Saprayana dengan Pak katakan Pak Haruna ya, dengan kita pakai ini ya, perbandingan dengan apa tadi?
untuk itu Kesebangunan. mendapatkan kesebangunan ya. Ya, kurang lebih begitu, kesebangunannya di tingginya saja yang kita bandingkan. Ya. Tapi apakah siswa-siswa kita juga bisa melakukan hal tersebut ya, Bapak Ibu? Nah, ini penguatan kompetensi numerasi pada matematika ketika peserta didik untuk bisa mengaplikasikan konsep dan keterampilan matematika. Jadi ini tadi yang seperti yang saya katakan, bilangan, tata ruang, hubungannya tidak data, menganalisis ya. Bagaimana penguatan kompetensi numerasi pada pelajaran matematika? Prinsipnya adalah sama dengan mapel selain matematika ini ya, sama dengan matematika, namun pengembangan aktivitas belajarnya untuk penguatan kompetensi numerasi peserta didik pada mapel lain selain matematika dilakukan terintegrasi dengan aktivitas untuk menguatkan capaian kompetensi dasar matematika. Nah, kalau kita mungkin matematika tidak ada masalah sih Bapak Ibu, tapi teman-teman yang di matematika dengan IPA tidak ada masalah. Kalau yang teman-teman di mapel lain itu kayaknya, jadi dia harus, mereka teman-teman di mapel lain itu dia bisa dilakukan dengan mengintegrasikan dengan aktivitas untuk menguatkan capaian kompetensi dasar tersebut pada mapelnya tersebut. Ya. Ini tadi. Kalau untuk IPA ini, ini IPA tadi dari satu masalah bisa dibuat beberapa banyak soal numerasi. Ya. Saya kira kalau dari Bapak Ibu yang lain mungkin ada soal-soal numerasi yang lainnya, soal-soal literasi dan numerasinya mungkin bisa kita dibagi dan kita bahas sama-sama Bapak Ibu. Siapa tahu ada yang memiliki soal. Ibu Syamsinar, Ibu Nuralam, dan punya soal-soal numerasi yang lain. Ada yang memiliki soal-soal literasi dan numerasi? Oh, ini saya punya soal, tapi kayaknya soal mudah ini. Ini saya berikan dulu ke siswa sebagai tugas juga waktu kami TOT. Ya ini karena
sesuai dengan apa? Sesuai dengan keadaan harus sesuai dengan sosio kultural dari apa? Sosial budaya dari daerah setempat. Jadi saya pakai yang bernuansa Sulawesi Barat atau Mamuju. Nah, di sini soalnya Bapak Ibu, Dinas Pariwisata Kabupaten Mamuju ingin mengganti lantai rumah adat Mamuju yang berukuran 9x6 dengan papan. Jika papan dengan ukuran 4x20 cm, ya, ini maksudnya ukuran papan, maka berapa banyak papan yang digunakan untuk mengganti lantai rumah adat tersebut? Jadi, ya, ini perkiraan saja bahwa ukurannya rumah adat itu adalah 9x6 lantainya ya, lantainya. Jika satu lembar papan itu ukurannya 4 meter kali 20 cm, maka berapa banyak papan yang dipakai untuk mengganti lantai rumah adat tersebut? Ada yang bisa bantu? Bapak Ibu? Halo? Pak Aidil? Ibu Nursia, berapa papan yang bisa dibutuhkan? Banyak papan yang bisa digunakan untuk mengganti lantai rumah adat ini? Halo? Ibu? Bisa dilihat gambarnya? Halo? Bapak Ibu? Halo. Iya. Ada solusinya Pak Haruna tentang soal ini? Kira-kira diapakan dulu Pak? Ya. 9x6 ukurannya, ukuran rumahnya. Jadi ini pakai ukuran normal papan saja ya. 4 meter panjangnya papan, 20 cm lebarnya. Papan yang biasa ada di sekitar kita, di lingkungan kita di Mamuju, 4x20 satu lembarnya. Tebalnya kan tidak mempengaruhi karena cuma panjang dan lebarnya saja ini papan yang ada berapa? 94. Ibu Nur Alam?
Sudah dapat berapa lembar, Bu? Bukan 60 Pak ya? 60. Ya, kita tunggu jawaban teman yang lain. Kali ribu. Ibu Samsinar, berapa jawabannya, Bu? Berapa lembar papan yang bisa disiapkan seandainya Dinas Pariwisata ini ingin membuat mengganti lantai papan rumah adat tersebut? Sekitar berapa lembar? Pak Aidil? Masih disimak? Kalau tidak salah, kalau dibulatkan jadi 85. 85. Iya, 85. Iya. Ya, bisa mungkin di masing-masing kita memberikan jawaban di kolom chat. Mana? Ya, Ibu Samsinar. Ada soal literasi numerasi. delapan Pak. 67 kok ya 68. Saya salah sekali tadi. 67,5. 68. Iya. 68 ya, Anan. 68. Jadi yang ini tadi yang Ibu Nadia sudah dapat 540.000 dibagi Baru luas rumah. Ya. Baru luas rumah itu, Kak. Kalau luasnya luasnya papan 80. Luasnya papan 8.000. 8.000 ya. 57 ya. 67,8, 67,5. 7,5. Ya, Ya, saya tidak salah. 67,5. 67,5. Iya. Ya betul 67,5. Diubah ke sentimeter di saya yang Oh, iya. Ya, Dirubah dulu. dirubah dulu ke sini. Iya. Nah, saya ubahnya ke meter. Ya, jadi Sendiri.
Ya. Ya, Apa ini? sambusa. Awendo. Awendo lapar. Aduh. Ya, Baik, Anda pencinta sambusa. kasih besar-besar aja. Nggak kentar dibaca. Iya, nggak Iya. kentar dibaca, Pak. Tinggal di sambusa, tinggal tunggu kopinya, Pak. Campur itu sambusa dengan kopi, Pak. Ibu. Oh iya. Jadi ini di atas cuma semacam pengantar saja Bapak Ibu. Jadi kita menginformasikan bahwa sambusa ini terbuat dari ini apa bahan-bahannya menggunakan ikan segar dan dimasak dengan rempah tertentu. Ada bisa juga dipakai dengan cabai. Soalnya yang singkat. Jika seorang pedagang menerima pesanan sambusa sebanyak 30 porsi, satu porsinya itu 10 buah sambusa ikan segar yang disiapkan untuk memenuhi pesanan tersebut. Jika dalam pembuatan 2 porsi sambusa membutuhkan 200 gram. Jika dalam pembuatan maksudnya seorang pedagang menerima pesanan 30 porsi. Ya, satu porsinya itu 10 sambusa maksudnya ya. Satu porsi 30 sambusa, tapi ini dia pedagangnya menerima pesanan 30. Nah, ikan segar yang disiapkan untuk memenuhi pesanan tersebut adalah jika pedagang itu membuat 2 porsi sambusa, maka dibutuhkan 200 ikan segar. Jadi berapa ikan segar yang dibutuhkan pedagang itu untuk memenuhi pesanannya? Ikan segar yang disiapkan untuk memenuhi pesanan tersebut jika dalam pembuatan 2 porsi sambusa membutuhkan 200 gram ikan segar. Tiga kilo, Pak. 3 kilo. 3 kilo. Bu Rila juga 3 kilo. 3 Mulai kilogram, Pak. 3 kilogram ya. Bu Nadia 3 kilogram, Pak. 3 kilogram. Ibu cocok. Ipa Haruna 3 kilogram juga. Ya. Ibu Nur Alam 3 kilogram. Akhirnya menjawab semua di chat nih. Iya, lihat semua. Ya, terima kasih tadi Ibu Nadia sudah bisa mengarahkan kita ke situ. Bu Samsinar 3 kilo. Ya, kira semua jawabannya sama. Semuanya sama 3 kilogram. Caranya tadi kalau Ya, menurut 300. Pak Ibu apa? Ibu siapa? Ibu Rila Matdayanti, cara mencarinya bagaimana, Bu? Sehingga bisa dapat 3 kilogram. Mungkin ada Cik.
Iya. Jadi kalau Ibu Rila mengatakan 30 dibagi 2 itu sama dengan 15. Ya, 15-nya itu dikali 200 gram. 15 kali 200 gram itu sama dengan 3.000 gram dan 3.000 gram ya, dibagi sama 1.000. dengan dibagi 1.000 untuk mendapatkan Iya, sama dengan 3. sama dengan 3. Iya. Begitu juga ya Bu Nur Alam ya? Ya, Iya. saya pakai perbandingan 2 iya. Betul. Nah. per 30 sama dengan 200 per X. Kemudian silang. Oh iya. Iya, perbandingan seperti itu ya. Yang berikutnya, nomor 3-nya, Bapak Ibu. Jawabannya di kolom chat saja. Jika pedagang tersebut menjual sambusa 10.000 per porsinya, satu porsinya tadi itu 10 buah, dan diberikan diskon 5% untuk setiap pembelian 10 porsi, harga yang harus dibayar Nino bila membeli sambusa 30 porsi adalah 5. Bisa di kolom chat saja. Iya. Jadi setiap 10 porsi ada diskonnya 5%. Nah, kalau Nino ini membeli 30 porsi, maka dia harus membayar ke pedagang itu berapa? Tadi Pak Haji keluar, ada nggak masuk lagi? 285.000, Pak. 285.000. Iya. Pak Runa juga ya, 185 ya? Orang bisa. Saya nggak bisa, Pak. Ini apa tampil-tampil? Ini pesan lewat panggilan. Sudah tadi dijawab juga. Kebetulan juga 285. Oh ya. Setiap porsi jadi setiap 10 porsinya itu adalah 95. Iya. Iya, satu porsi itu 9.500. Iya. 95.000 dikali 3 ya. Satu porsi 10. Iya betul. Iya ya. Kayaknya lebih apa? Lebih cepat begitu ya menjawabnya. Kalau langsung kita hitung dulu per 30 porsi. Pak Aidil sama jawabannya Pak. Jawaban lain Pak Aidil sama. Dua 285, ya, 285.000. 285. Ya, Ibu Nadia 285. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk kegiatan VOP ini
materi kita besok tinggal 2 dengan post test. Untuk karakter itu ada saya tambahkan materi sedikit sesuai dengan apa yang saya dapatkan waktu TET. Kayaknya di mapel lain tidak memberikan hal itu tentang profil player Pancasila ya, karena itu yang akhir-akhir ini didengung-dengungkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada sedikit materi tentang hal itu, jadi kita bisa baca-baca materinya. Untuk post testnya Bapak Ibu bisa mengerjakannya mulai besok. Nanti setelah kita besok ada materi sedikit tentang karakter, baru kita kembali ke post test. Jadi iya besok ya. Jadi harapan kami dari panitia daerah sama panitia daerah dan panitia pusat, untuk LMS-nya dikerjakan saja ya, karena sepertinya sudah ada teman yang mengerjakan tapi belum maksimal, karena di sini masih ada yang persentase di keseluruhan cuma 67%. Jadi harapan kami kita bisa menyelesaikannya supaya besok kita bisa tepat post test. Kalau misalnya sampai sore besok belum bisa post test, belum selesai, maka mungkin kita bisa post testnya sekitar jam 7-an besok ya, habis sisa saja besok malam ya kalau bisa. Ya, karena di forum kepala sekolah juga mereka selalu pertemuan jam malam, jadi malam selesai. Tapi kecuali kita besok semua LMS bisa rampung sebelum pukul 17.00 ya, bisa kita bisa atau jam 3 lah, jam 15 besok jam 3 kita selesai LMS-nya, maka bisa kita buka langsung untuk post testnya. Jadi di sini masih nanti beberapa semua LMS ya. Iya, nanti sudah semua LMS-nya baru bisa post test. kita post test. Iya. Bagaimana Ya, itu Pak yang di kecuali beberapa kegiatan teman. pendahuluan Pak? Masih 50%. Iya, tidak ada masalah Kak. Iya, dia 50% karena pretest yang di situ waktu diatur dari awal sudah tanggalnya sudah dari tanggal 4 itu karena kegiatannya. Jadi tapi di rekaman hasil pretestnya itu semua sudah masuk kok Bapak Ibu, sudah masuk semua nilainya. Nanti untuk post test saya kasih beri kelonggaran, jadi untuk post testnya mungkin cuma matematika begitu. Kalau saya kasih 3 kali pengulangan saya supaya nanti nilai tertinggi bisa disitulah yang nilai tertinggi yang diambil. Untuk daftar hadir tidak ada masalah, nanti kami ini fleksibel saja, jadi kita bisa checklist teman-teman yang kemarin ada beberapa orang yang izin. Tinggal ini saja memang LMS-nya ini bisa kita kerjasama supaya cepat selesai. Lagi ya memang akhir-akhir ini jaringan tidak bagus, tidak bersahabat. Seperti tadi malam juga kami nanti sedangkan tengah malam masih tidak bagus, apalagi kalau jam seperti ini cuaca mendung lagi di sekitar kami ya, jadi tidak bagus jaringannya. Jadi besok kita mulai lagi jam 1 ya Pak Haruna? Iya Pak, iya. Ya kita. Jadi jam 1 kalau Pak. bisa, iya. Kalau bisa sebelum masuk ke pertemuan terakhir itu LMS bisa selesai, jadi habis pertemuan cuma sedikit, jadi saya kasih 1 rangkaian saja untuk pertemuan terakhir langsung dengan post test kalau sudah tidak ada, kalau sudah LMS-nya sudah rampung. Ya. Agak saya berikan kemudahan karena saya buka semua ya. Kalau di mapel lain nanti besok baru dia buka lagi. Kalau
Makanya saya dari kemarin itu sudah buka memang buka semua untuk matematika kecuali post testnya atau penutupnya supaya kita bisa mengerjakan secara fleksibel atau tidak. Ya, kerja kapan saja di mana saja, ya. Oh iya iya. Ya, saya kira Bapak Ibu, terima kasih atas kerjasamanya bagi kita semua, walaupun setiap pertemuan kita tidak bisa maksimal, tetapi karena situasi dan kondisi kita, mungkin masalah jaringan, signal yang tidak baik, jadi dengan ya, ada tadi juga Ibu Endang dalam keadaan sakit, ada juga teman yang masih dalam mengikuti tes P3K. Kita berdoa semua supaya mereka dapat lulus, diberikan kekuatan kesehatan, bisa menjadi abdi negara, bisa menjadi ASN untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, terutama di Mamuju ini. Demikian pertemuan kita pada sore hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.